Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usikum
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin Jumat rahimakumullah. Puja-puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, hingga pada detik hari ini masih diberikan banyak nikmatannya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kemauan untuk kita bisa menghadiri ibadah Jumat pada siang hari ini. Juga tak lupa kita kirimkan salam salawat kepada uswah hasanah kita, Nabi kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, juga insyaallah kita selaku umatnya yang istiqomah dengan risalah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah Jumat dengan suasana sangat syahdu, sangat tenang, sangat damai. Tapi ada saudara kita menjauh di sana, di negeri Palestina, di bumi Gaza, yang mereka sejak 12 hari yang lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober, mereka sedang menghadapi gempuran dari tentara penjajah Zionis Israel. Ribuan nyawa melayang. Bahkan kita lihat pula, kita baca pula bagaimana 2 hari yang lalu sebuah rumah sakit yang sejatinya itu rumah sakit dikelola oleh komunitas Kristen di Gaza, namanya Rumah Sakit Baptis Al-Arabi di Gaza, digempur oleh rudal Israel sehingga 600 orang wafat. Hingga hari ini lebih dari 3.000 orang wafat, yang 2/3-nya merupakan anak-anak dan wanita. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita lihat Palestina, sungguhnya pestapa ini, tragedi ini berlangsung lebih dari 75 tahun, sejak tahun 48, sejak Israel mencampur tanah Palestina. Kita selaku muslim tentu kewajiban kita menolong saudara kita, tapi kita perlu lihat dulu bagaimana akar sejarahnya, bagaimana awal mula kemudian Israel bisa masuk ke tanah Palestina. Kita ketahui bahwasanya dulu Palestina dikala Khilafah Utsmaniyah dikelola di bawah Imperium Utsmani. Di sana hidup berbagai macam agama, komunitas Yahudi, Nasrani atau Muslim. Karenanya memang Al-Aqsa merupakan tempat yang suci tidak hanya bagi kaum muslimin, tetapi juga bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani, bagi orang Muslim. Kita mundur ke belakang. Kita ketahui ketika Allah SWT menyampaikan dalam firman-Nya di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan Nabi SAW. Isra Mi'raj adalah merupakan suatu momentum penting. Bagaimana kemudian agama ini dilengkapi dengan perintah wajib 5 waktu, sholat 5 waktu. Tapi sebelum dapat perintah itu, Nabi diangkat ke langit ke-7. Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Al-Haram kepada Al-Aqsa. Maka Allah tegaskan lagi, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka Allah tegaskan bahwa Al-Haram dan Al-Aqsa merupakan tempat yang suci, tapi tidak hanya suci, tapi Allah berkahi sekelilingnya. Bahkan Nabi ketika sampai di Al-Aqsa, beliau menjadi imam dan makmumnya adalah semua para nabi dan rasul. Artinya Nabi adalah seorang penghulu para nabi. Di sana Nabi sholat dan mengimami para nabi dan rasul yang pernah Allah kirim ke muka bumi. Maka Al-Aqsa merupakan sebuah tempat yang sangat suci bagi kaum muslimin. Al-Aqsa pula kemudian menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Tatkala Nabi pertama kali dapatkan wahyu menyampaikan ajaran Islam, maka waktu itu kiblat sholatnya bukanlah menghadap ke Masjidil Haram. Waktu itu sholatnya sehari 2 kali, pada pagi dan petang hari, tetapi mengarah kepada Masjidil Aqsa. Hingga pada tahun kedua Hijriah, tepatnya 17 Rajab tahun kedua Hijriah, atau 15 tahun pasca Nabi diutus sebagai seorang Nabi, barulah Allah kemudian
mengatakan dalam firman-Nya, "Fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka palingkanlah muka kamu menuju Masjidil Haram. 15 tahun adalah masa persuasi dari Allah SWT untuk mengatakan kepada bangsa-bangsa Ahlul Kitab bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan yang sama, yang mengutus Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani membangkang. Bahkan orang Yahudi tak segan mengejek dan mengolok Nabi SAW. "Ya Muhammad, kalau memang namu adalah seorang nabi, lalu kenapa kiblat kamu mengarah ke Masjid Al-Aqsa?" Jadi Al-Aqsa merupakan sebuah panggilan keimanan kita, bukan hanya sekedar musibah bagi bangsa Palestina, tapi di sana tempat bermulanya kiblat kita umat Muslim. Di sana pula tempat Nabi berisra, Allah bawa kepada Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, di sana pula Allah tegaskan ada keberkahan. Bahkan Allah tegaskan kembali fenomena Al-Haram dan Al-Aqsa merupakan fenomena daripada linuriyakum min ayatina, agar manusia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Turki Utsmani ikut dalam perang dunia pertama, kita tahu terjadi pada tahun 14 sampai 18. Menjelang berakhirnya perang pertama, Inggris dan Prancis mengirimkan utusannya, merupakan menteri luar negerinya, yaitu Sykes dan Picot. Mereka berkumpul untuk membagi tanah dari singa yang sakit ini. Utsmani ketika itu disebut sebagai the lions, the sick lions, singa yang sedang sakit. Tanahnya sangat luas sekali. Maka kita ketahui awal abad ke-20 adalah masa di mana penjajahan Barat merajalela di semua tempat kaum muslimin. Maka Prancis melakukan wilayah dari mulai Maroko, Tunisia, sampai kemudian Inggris melakukan wilayah Mesir, Sudan, Suriah, dan seterusnya. Tapi Palestina ketika itu merupakan tempat yang dikuasai oleh internasional. Bersepakat antara Inggris dengan Prancis mengatakan kedua-duanya berhak untuk menguasai tanah Palestina. Kenapa mereka tidak membagi tanah Palestina? Karena keduanya membutuhkan tanah Palestina. Inggris punya koloni di India, Prancis punya usaha dan punya koloni pula di negara Afrika. Maka Palestina ketika itu memiliki pelabuhan yang sangat aktif dan sangat padat sekali. Gayung bersambut di saat yang sama, entitas Yahudi mendapatkan diskriminasi yang sangat luar biasa di belahan Eropa, dan orang Eropa menganggap orang Yahudi sebagai benalu di dalam negara mereka. Datanglah seorang tokoh bernama Theodor Herzl mengajukan sebuah proposal dengan bukunya The Judenstaat, negara Yahudi, mengatakan bahwa seorang Yahudi ingin kembali kepada tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Palestina. Maka dimulailah sebuah perselingkuhan politik antara Yahudi Zionis dengan orang Inggris. Maka dikirim surat kepada Sir Balfour, sehingga dikenal ada namanya perjanjian Balfour. Inggris memastikan bahwa orang Yahudi akan diberikan perlindungan untuk eksodus besar-besaran menuju tanah Palestina. Maka sejatinya di awal itu pula kita akan memahami kenapa hingga hari ini Amerika, Barat, dan Eropa sekuat tenaga membantu Israel dengan apapun yang akan bisa mereka bantu. Karenanya mereka membutuhkan Zionis dan Israel di tengah-tengah kaum muslimin di Timur Tengah. Karena ketika mereka hilang, tentu jadi ancaman secara politik dan secara kekuasaan bagi Amerika dan Eropa. Jamaah rahimakumullah, kita ketahui bahwa di tahun 17 komunitas Yahudi di Palestina hanya 6% saja, tapi berkembang pesat hingga tahun 48 menjadi 67% wilayah. Maka ini merupakan suatu pencaplokan, suatu penjajahan. Bahkan kita tarik ke sini, betapa kemudian hari ini Palestina, khususnya di Gaza, luasnya tidaklah lebih dari luas kota Bogor, tapi dikelilingi oleh benteng-benteng dan tembok-tembok yang tinggi, diblokade total, yang kemudian mereka tidak bisa mengakses bahkan kebutuhan primer mereka sekalipun. Hadirin rahimakumullah. Maka pada kondisi demikian,
saudara kita di Palestina, di Gaza tepatnya, mereka berusaha mengambil tanah mereka kembali. Seperti dahulu kala kita masih ingat bagaimana para founding fathers, para pahlawan kita, para pahlawan kemerdekaan kita berjuang melawan Belanda. Meskipun mereka membonceng Inggris, membonceng banyak pihak yang lainnya, bahkan kita kenal dengan serangan umum, Bandung Lautan Api, Medan Area, di sana banyak pertempuran. Tentu barangkali sudah pasti dalam sebuah perang pasti ada korban daripada sipil. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam melihat fenomena Palestina ini, fenomena Gaza ini menjadi sebuah hikmah yang luar biasa. Bagaimana kemudian Allah tunjukkan bahwa walan tardo angkal Yahud walan Nasor, orang Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat tidak akan pernah ridho kepada agama kalian. Bagaimana kemudian penduduk Gaza dikeroyok dengan sedemikian rupa. Lalu kita sebagai muslim, lalu kita sebagai sesama muslim yang Nabi sampaikan dalam firman-Nya, al-muslimu akhul muslim, al-muslim kal bunyanil wahid, kal jasadil wahid. Seorang muslim bagi muslim lainnya bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh. Kalau ada tubuh yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit pula. Jika ada saudara kita di Palestina sama muslim sedang dibantai, sedang dibombardir, seharusnya kita sebagai saudaranya juga merasakan sakit yang sama. Apakah kita merasakan hal yang serupa, atau kita malah sibuk dengan urusan kita masing-masing, ataukah kita telah larut dalam budaya individualisme yang hanya mementingkan diri sendiri? Yang penting saya aman, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa bekerja dan seterusnya. Kami menegaskan al-muslim akhul muslim, al-muslim kan sebuah wahid. Maka dalam fenomena ini yang paling pertama kita harus rasakan pula bagaimana kita seorang muslim merasakan hal yang sama. Lebih jauh lagi bahwa Palestina bagi bangsa Indonesia bukanlah negara yang asing. Bagaimana kemudian di tahun 44 di bulan November seorang mufti Palestina, Syekh Amin Al-Husaini, lewat sebuah radio di negara Jerman di Berlin, belum menyampaikan sebuah pidato menyebut tentang negara Indonesia. Kala itu Indonesia belum memproses kemerdekaannya, tahun 44. Betul, entitas negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka adalah negara Mesir, tapi entitas masyarakat pertama bernegara yaitu adalah Mufti Palestina tahun 44 menyatakan tentang negara Indonesia. Adalah sebuah hutang budi baik kita kepada bangsa Palestina. Hari ini dikala dunia masuk dalam abad modern, tapi hari ini pula masih ada negara yang dijajah, negara yang kala itu berbuat sangat luar biasa untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka selain sebagai kita seorang muslim untuk saling merasakan penderitaan yang sama, kita pula wajib, karena Palestina sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Jamaah rahimakumullah, Allah tegaskan pula dalam surat As-Saff, yuriduna lukumurullah biafwahim, bahwa mereka itu orang-orang yang benci dengan Islam berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan semua yang mereka miliki. Tapi Allah jawab, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah senantiasa akan menggenapi cahayanya. Allah akan gunakan cara-caranya untuk menyempurnakan cahaya Allah di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, kita lihat bagaimana eskalasi makin meningkat. Di tengah eskalasi tersebut, maka negara-negara barat tak segan pula memberikan diskriminasi bagi siapa saja yang mendukung kepada kemerdekaan Palestina. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita seharusnya? Apa yang kita kerjakan dalam melihat kondisi Palestina? Jamaah Allah, maka
Nabi tegaskan dalam firman-Nya di surat As-Saff pula bahwasanya orang-orang beriman billahi wa rasulihi wa jahiduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Kau katakan, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi, tunjikum min adzabin alim, yang berikan kamu garansi, berikan kamu kepastian tidak akan pernah merasakan api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, lalu berkontribusi, berjihad dengan harta dan jiwa kita. Kata-kata jihad telah terdistorsi sedemikian rupa, seakan-akan jihad adalah sebuah ekstremitas, sebuah kekejaman. Padahal jihad dalam bahasa Arab, dalam bahasa fikih bermakna kontribusi total apa yang kita miliki. Maka yang pertama yang saya kerjakan adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, mengkontribusikan apa yang kita punya untuk membantu kemerdekaan bangsa Palestina, baik dengan harta, baik dengan ilmu, baik dengan lisan, baik dengan perlengkapan, baik dengan peralatan, ataupun yang lain-lainnya. Bahkan kita lihat pula pasca Israel merudal rumah sakit yang ada di Gaza, sebuah kampus tertua di dunia yaitu Al-Azhar di Mesir, lewat sebuah pernyataan resminya menyampaikan beberapa seruan. Di antara menyampaikan bahwasanya serangan ini makin membuktikan betapa kemudian kita harus mengevaluasi secara total ketergantungan kita kepada negara-negara barat. Saksi mata menyampaikan bahwasanya rudal yang digunakan adalah rudal MK-84 buatan Amerika. Beberapa jam setelahnya, Biden berkunjung ke Israel dan menyampaikan bahwa dalam serangan itu bukanlah Israel, tapi adalah pejuang Palestina. Betapa mereka berkomplot dalam kejahatan terang benderang di mata semua umat di dunia ini. Maka kemudian kita selaku umat muslim, apakah kita masih berleha-leha? Kita masih santai-santai belaka, sedangkan mereka saling menolong untuk menolong sesama mereka. Hadirin rahimakumullah, maka yang pertama tadi kita kontribusikan apa yang kita punya. Al-Azhar dan seruan, tetapi kemudian kita harus mengevaluasi ketergantungan kita kepada negara barat. Berikutnya juga disampaikan betapa kemudian kita harus mencurahkan, mengontribusikan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik harta, materi, perlengkapan, peralatan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka dalam kenyataannya adalah musuh yang telah kehilangan hati nurani. Hadirin rahimakumullah, maka kita pastikan sejak detik ini jangan sampai kita ketinggalan kereta. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kesempatan baik ini untuk menolong saudara kita yang ada di negeri Palestina. Nabi SAW menyampaikan sebuah hadisnya, man ghaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang membantu orang sedang berjihad, maka dia sejatinya tengah berjihad. Kita hari ini di Bogor, kita hari ini di Indonesia, tanpa perlu pergi ke Palestina, dengan kita berkontribusi kita punya, man ghaza ghaziyan faqad ghaza, kita telah membantu menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, maka yang kedua bisa kita lakukan adalah jangan lupa, jangan pernah putus kita mengetuk pintu langit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca qunut nazilah dan doakan saudara kita di Palestina, semoga Allah menguatkan kaki mereka, semoga Allah kuatkan tekad mereka. Di Alkitab terbayang oleh kita, tatkala mereka dimusnahkan, maka tempat suci kita, kiblat pertama kita, kemudian dimusnahkan. Setiap harinya kita baca berita bagaimana kemudian di Al-Aqsa terjadi banyak penodaan, banyak penistaan, banyak cemoohan kepada tempat suci kita.
maka sejatinya mereka yang sedang mempertahankan Al-Aqsa itu sedang mempertahankan tempat suci dari agama kita. Maka masalah Palestina merupakan masalah akidah kita, masalah loyalitas kita, masalah ukhuwah Islamiyah kita. Disinilah kemudian iman kita, ukhuwah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maukah kita masuk dalam fasari'u ila magfiratin min rabbikum, orang yang bersegera untuk mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah fil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, di khutbah tadi dijelaskan bagaimana kemudian sejarah pertama kali masuknya Israel ke Palestina tidak lepas daripada kepentingan negara-negara Eropa kala itu dipimpin oleh Inggris dan Perancis. Hari ini Amerika memiliki kepentingan sangat besar. Dalam banyak pandangan, dalam banyak penelitian sampaikan bahwasanya Israel diperlukan di tengah-tengah kaum muslimin Timur Tengah untuk mencegah terjadinya persatuan kaum muslimin. Israel harus menjadi negara yang paling unggul baik segi militer, baik segi ekonomi, sehingga bisa mengontrol negara sekitarnya. Faktanya pun demikian. Sejak Israel berdiri hingga hari ini, Timur Tengah tak pernah habis dari peperangan, tak pernah habis dari pertikaian, tak pernah habis dari kekacauan. Oleh karenanya tak segan Amerika bantu dengan triliunan dolar mengirimkan 2 kapal induknya, karena ketika Israel telah hilang maka kaum muslimin akan bisa bersatu dan akan mengganggu bagi Amerika. Mereka sangat meyakini apa yang ditulis oleh Francis Fukuyama, The Clash of Civilization, benturan peradaban. Fukuyama mengatakan bahwasanya setelah jatuhnya Soviet, musuh utama kapitalis adalah bangsa kaum muslimin. Hanya mereka yang menjadi batu sandungan bagi tegaknya imperium hegemoni barat. Itu sangat mereka yakini dan mereka pahami betul. Oleh karenanya untuk mencegah itu, Israel diberikan sokongan, Israel bukan dukungan. Dan hari ini mereka sedang menghadapi eskalasi yang luar biasa yang ada di tempat mereka di jalur Gaza. Oleh karenanya, hadirin Allah muliakan, penting bagi kita untuk juga mengedukasi keluarga kita, anak-anak kita. Jika ada yang mengatakan bahwasanya sedapnya, siogianya bangsa Palestina itu adalah berhijrah. Dulu Nabi ketika diintimidasi di Mekah, Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ini sebuah alasan yang terbantahkan secara sejarah, bahwasanya ketika itu belum ada perintah dari Allah untuk Nabi melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang memerangi beliau. Tapi Fatrah Makkiyah belum turun ayat-ayat jihad. Seorang ulama, seorang pendiri gerakan perlawanan di Gaza, namanya Syekh Ahmad Yasin, pernah mengatakan bahwa bangsa Israel itu insya Allah akan musnah, akan hilang pada tahun 2027. Sampai beliau dinisbatkan kepada dari dalam Al-Quran. Ini juga membatalkan klaim bahwa apakah betul Palestina itu, Al-Quds itu adalah tanah aslinya bangsa Yahudi.
Allah tegaskan dalam firman-Nya ketika Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan menolong bangsa Bani Israel yang sedang diintimidasi oleh Fir'aun untuk keluar dari Mesir menuju pada Ardul Muqaddasah allati barakna. Ketika Allah perintahkan kepada negara tempat yang Allah janjikan. Di Quran disebutkan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi bangsa Bani Israel. Tapi kita lihat pula bagaimana kemudian yang terjadi. Tatkala mereka telah sampai pintu gerbang ke Palestina, Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, inna fiha qaumun jabbarin." Di Palestina itu udah ada penduduknya. Di sana udah ada penghuninya dan mereka besar-besar. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Kalau gitu ente aja sama Tuhan ente berperang, kita nunggu di sini. Kalau menang kita masuk bareng ke sana. Sebuah pembangkangan yang luar biasa. Seorang nabi disampaikan seperti itu oleh para umatnya. Anda saja wahai nabi dan Tuhan Anda masuk ke sana, kalau udah aman kita akan ikut dengan Anda. Oleh karenanya terjadi ini Allah hukum mereka dengan firman Allah, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Bangsa Bani Israel pada faktanya tidak pernah bisa masuk tanah Palestina selama 40 tahun pasca kejadian tadi. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka berputar-putar di atas muka bumi selama 40 tahun. Mereka baru bisa masuk ke Palestina pasca zaman Nabi Yusha bin Nun. Pasca Nabi Musa wafat, lalu muncul Nabi Yusha bin Nun bahwa mereka kepada tanah Palestina. Bahkan akidah ini mereka yakin dalam kitab Talmud mereka. Sebuah gerakan Yahudi besar namanya Naturo, Karta Naturo yang ada di Amerika, yang mereka setiap tahun mendemo tentang Israel. Seorang tokohnya pernah diwawancarai pada tahun 2006, David Weiss, mengatakan bahwasanya Israel itu adalah bangsa kafir dalam akidah Yahudi. Karena orang Yahudi asli yang baca kitab Talmud meyakini bahwasanya takdir Allah menghukum kita dengan cara kita tidak boleh berkumpul dalam sebuah negara yang isinya orang Yahudi semua. Hanya satu sosok yang nanti diperbolehkan oleh Allah umat kita itu adalah Al-Masih di akhir zaman nanti. Makanya mereka adalah penentang paling keras. Maka Zionis ini bukan hanya menentang agama Yahudi, tapi juga menentang tentang nilai-nilai kemanusiaan. Alhamdulillah. Oleh karenanya, sebagai bagi kita untuk kemudian kita berkontribusi apa yang kita punya, menolong saudara kita, merasakan kesedihan, dan juga satu penderitaan dengan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Semoga Allah kuatkan hati-hati kita, Allah kuatkan langkah-langkah mereka, Allah menangkan orang terzalimi di Palestina, dan Allah sudahi penjajahan mereka dari negara Zionis Israel. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na hadzal bala wal waba. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi Gazzah وفي غزة وفي كل مكان والزمان. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت رميهم اللهم وحد صفوفهم اللهم عليك بالصهاينة اللهم عليك بالصهاينة اللهم عليك بالصهاينة اللهم دمرهم وشتت شملهم اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.